Pijat Amelia Mamuju. Oke sahabat YouTube, dimana saja berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita tetap jaga kesehatan, yaitu dengan tetap berolahraga, jaga pola makan, dan tentunya rajin-rajin pijat atau urut ya. Karena kunci sehat itu sendiri yaitu jikalau peredaran darah kita lancar, maka badan kita akan terasa ringan dan fit ya. Sebaliknya kalau peredaran darah ada yang mengendap, tersumbat, maka itulah datangnya penyakit atau mengundang penyakit dari berbagai macam bibit penyakit yang sudah kita punya ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya sedang terapi atau pijat pasien yang mengalami yaitu diare ya. Jadi kalau diare ini fokus di bagian betis ya. Kalau penyakit diare yaitu pertama yaitu kita terapi atau totok saraf bagian aliran darah yaitu bagian betis. Nah, di sini ada 4 jalur aliran peredaran darah di bagian betis ya. Terutama pertama yaitu di pinggir, di samping ya, di samping, kemudian di tengah dan di samping lagi. Jadi di pinggir, tengah dan pinggir ya. Dan satunya lagi di bagian tulang ya, tulang betis samping. Itu yang perlu diterapi ya. Titik-titik saraf dari jalur yang 4 sebelum diurut. Karena semuanya itu menuju ke organ bagian ke atas ya. Ada yang ke kepala, ke pundak, pinggang, dan perut. Jadi itu harus diterapi dan dipijat semua ya sebelum diurut. Nah, cara memijatnya bisa 10 kali atau 20 kali bolak-balik ya setiap jalur peredaran darah. Jadi harus dipijat dari atas ke bawah ya. Itu bolak-balik 10 kali atau 20 kali. Nah, kalau sudah kita pindah ke tengah gitu ya. Kemudian ke pinggir lagi. Nah, terakhirnya bagian di samping yaitu bagian tulang betis yaitu sampingnya. Nah, setelah itu baru kita urut ya. Kita urut. Jadi sebelum diurut dipijat refleksi. Arti refleksi itu sendiri yaitu bagian titik di sarafnya itu kita pijat ya. Kita pijat, kita tekan seperti ini ya. Yang saya contohkan. Ini namanya refleksi ya teman-teman. Namanya pijat refleksi. Nah, kalau urut yaitu kita mengurut dari bawah ke atas atau kemudian dibalas dari atas ke bawah. Jadi beda ya arti refleksi dan urut. Nah, kalau sudah aktif semuanya, saraf-saraf yang sudah kita terapi sudah aktif, tidak ada yang bergeser, tidak ada yang menggerunjal, maka peredaran akan lancar. Nah, setelah itu akan mengaktifkan bagian pencernaan ya yang bermasalah, yaitu seperti diare gitu ya, diare atau sakit perut atau kembung perut bermacam-macam jenisnya di bagian pencernaan atau bagian perut ya.
Karena saraf ini sendiri yaitu miliaran saraf yang menuju ke segala bagian dari organ tubuh kita itu terkoneksi ya, karena pijatan atau hasil dari urut yang dilakukan. Nah, cara-cara ini adalah ada yang wajib, ada juga yang bisa ditinggalkan. Tergantung lihat si pasien ya, kondisi pasien, keluhannya apa. Nah, kita titik pusatkan pada yang sakit. Namun dasarnya itu jangan dihilangkan ya, dasar pijatnya itu ada yang dasar ya, wajib, artinya dasar harus ya, untuk bisa melancarkan peredaran darah itu ada yang wajib ya, harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, kalau sudah wajibnya sudah kita lakukan, baru ke titik poin, yaitu titik yang sakit ya, keluhannya apa, kita fokuskan ya, kita fokuskan di titik yang sakit atau keluhan si pasien itu sendiri. Jadi pijat urut itu tidak sembarang, ada yang wajib kita lakukan dan ada yang fokus kita kerjakan ya, tergantung keluhan masing-masing ya. Jadi harus mengetahui, yaitu titik saraf dan di mana titik saraf tersebut kita hafal dan tahu persis saraf apa yang bermasalah, penyakit apa, keluhan apa si pasien, itu kita harus tahu. Nah, kalau sudah tahu, jadi sangat menentukan waktu yang kita kerjakan, yang kita pijat itu untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan keluhan yang dirasa pasien ya. Jadi tidak semua saraf kita terapi, tidak semua titik saraf kita urut, tergantung keluhan. Intinya tujuannya itu agar si pasien sembuh ya, si pasien sembuh dan si pasien merasa lega dari hasil yang kita kerjakan, yaitu intinya manjur ya, manjur dan bisa pulih sehat kembali, itu intinya. Jadi tidak menembak-nembak dipijat semua, tidak. Kalau menembak dipijat semua itu bisa hitungan 3 jam 4 jam ya. Namun kan kita tahu kita singkat ya, artinya kita harus fokus di sakitnya. Itulah cara saya dalam mengobati atau mengurut atau terefleksi ya si pasien ya. Dan terapi seperti ini kelihatannya santai dan tidak bertenaga, namun kalau tahu titik-titik saraf pasien itu sudah ngontak dan terasa ya, walaupun pelan namun terasa sakit gitu ya. Dan kita harus tahu mana saraf-saraf yang tidak aktif atau saraf yang bermasalah, harus tahu ya, untuk mempercepat penyembuhan atau mengatasi dari keluhan si pasien itu sendiri. Nah, saat ini saya sedang mengatasi atau cara
solusi untuk mengatasi diare ya. Diare itu sendiri yaitu ada sedang dan berat. Kalau berat itu dalam hitungan jam kita bolak-balik ke toilet ya. Kalau yang sudah ringan itu hanya 1 hari hitungan hari, yaitu 5 kali atau 6 kali. Namun yang parah itu yang jam, hitungan jam bolak-balik ya, 1 jam saja bisa 6 kali 7 kali, itu yang sudah parah. Jadi tergantung kebutuhan si pasien ya. Nah, difokuskan pada bagian betis ya, pada bagian betis kaki ini yang perlu kita fokuskan untuk masalah diare ya. Jadi kalau keluarga, adik, bapak atau siapa saja di keluarga ada yang mengalami diare, jadi difokuskan pada bagian betis ya. Pada bagian betis ini yang perlu diterapi dan diurut dua-duanya ya, betis kanan dan betis kiri ya. Seperti ini cara mengatasi diare ya, agar cepat pulih dan kembali normal. Nah, untuk urutnya sendiri terserah menggunakan apa saja licinnya ya. Bisa minyak gosok, bisa minyak tawon, minyak kayu putih. Namun saya di sini hanya menggunakan hemodi untuk pelicinnya ya. Namun bisa memakai dan menggunakan apa saja, terserah Anda mau pakai pelicin apa saja. Nah, di bagian ini ya, bagian lutut, bawah lutut itu perlu kita urut terus seperti ini, karena di sini tempat biasa mengendapnya aliran darah yang biasa tersumbat ya. Di sini rawan banget, di sini tempat sedikit saja aliran darah mengendap dan berhenti di bagian lutut bawah ya. Jadi itu yang perlu diurut terus hingga tidak ada terasa saraf atau otot yang menggerunjal ya. Kan kita terasa kalau ada, itu terasa banget, dan kalau sudah hilang ya sudah tidak ada lagi ya, baru kita pindah di bagian sebelah atau kaki sebelahnya. Kemudian di bagian telapak kaki ya, di telapak kaki ini perlu kita urut. Di telapak kaki ini kalau kita urut langsung mengenai banyak saraf ya, termasuk saluran kencing, kandung kencing, ginjal, pencernaan, dan lambung ya. Jadi di kaki ini, telapak kaki ini, begitu kita urut banyak saraf yang kena ya. Jadi penting bagian telapak kaki ini untuk diurut. Ya seperti ini ya, telapak kaki, kasih hemodi, baru kita urut dengan menggunakan tangan, yaitu punggung tangan ya, yang digenggam begitu. Nah, ya oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya, biar kami sangat semangat buat konten
dan buat konten-konten yang bermanfaat tentunya. Dan atas dukungan kalian semua saya ucapkan banyak terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah menonton video sampai akhir video, dan terima kasih yang sudah subscribe ya, yang memberikan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, mohon dukungannya ya, agar kedepannya bisa lebih bermanfaat dan tentunya lebih berkembang channel ini ya, agar kami semangat membuat konten-konten terbaru dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih semuanya. Dan